A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini Rabu keempat kita masih bisa diberi oleh Allah sekian banyak nikmat yang kita syukuri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat kita amalkan di dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan pada ayat 37 ya Bu ya. Ya, 38 ya. 4, 36, 30. Surat An-Nisa, Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Ibu-ibu, ini masih terkait dengan sifat ya, kepribadian tafakhur. Tafakhur itu seseorang yang tidak pernah merasa adanya bantuan dari orang lain. Jadi nggak pernah berterima kasih bahwa saya seperti ini, itu saya begini itu karena ada dulu teman saya yang membantu saya, karena ada saudara saya. Jadi orang yang sudah tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain, termasuk nggak butuh orang tua, nggak butuh kerabat, nggak butuh tetangga, nggak butuh teman. Ya, jadi semuanya tafakhur itu merasa membanggakan dirinya, bahwa bahkan orang lain itu butuh aku gitu ya. Nah, ini masuk pada Quran surat An-Nisa karena hal ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak kita kok sudah mulai muncul sifat itu, segera dikendalikan. Segera dikendalikan. Karena apa? Ya kadang dari kecil itu kita nggak terasa kalau memberikan pujian yang berlebihan, aduh pinternya, aduh cantiknya gitu ya Bu ya. Ya, ini kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Allah bahwa yang menjerumuskan itu justru dari orang tua itu sendiri. Ya. Jadi kalau ya memuji itu harus diimbangi dengan akan lebih cantik lagi. Kalau misalnya hormat sama yang lain, bahwa ini itu harus ditanamkan pada anak-anak. Nah, adapun ciri-ciri dari orang yang membanggakan diri itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas. Orang-orang yang bakhil. Bakhil, kikir ya Bu ya. Ya. Kalau di Jawa apa Bu? Iya. Apalagi cetelang, gambir, Blitar apa katanya pahit gitu ya. Itu macam-macam istilahnya. Bukan hanya tidak mau memberi kepada orang lain, tapi haknya orang lain itu tidak diberikan. Itu masuk pada bakhil. Yang harusnya haknya orang lain itu tidak diberikan. Ya, jadi apalagi haknya sendiri gitu.
Nah, jadi orang yang tafakhur, yang membanggakan diri itu adalah mereka yang bakhil, wa ya'murunan nas, dan menyuruh orang lain juga berbuat kikir. Contoh, nek di kalangan kita ya, serausa dibantu, jarno, bintang. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya dirinya, tapi mengajak orang lain untuk berbuat seperti dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kalau di komunitas kita perempuan itu, karena nggak suka, cuak-cuak nek nyumbang. Ya, misalnya sama-sama sama-sama kena musibah ya Bu ya. Ya, ini kadang-kadang pengaruhnya luar biasa. Kemudian wayaktumu nama atahumullahu min fadlih. Selain itu, mereka menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Padahal mereka punya kesanggupan untuk mengeluarkan itu, tapi disembunyikan. Yang alasannya macam-macam lah. Aku akeh butuhe, saya banyak, ini macam-macam alasannya. Padahal ada, kalau nggak ada ya nggak boleh mengada-ngada, apalagi sampai pinjam itu jangan. Karena hanya ingin dipuji orang, ya makanya saya sering kalau di acaranya komunitasnya ibu-ibu di grup, misalnya sawiran itu ya, nggak usah ditulis berapa besarnya. Suruh japri sama panitia. Soalnya ini 1 juta, aku lo mau nyumbang 50.000 kok takut. Ya, itu maka di-share di situ, tapi hanya jumlah keseluruhan untuk laporan. Nah, siapa yang mau itu tolong japri saya. Japri mau nyumbang berapa dan sebagainya, jangan di-share di grup. Ya, kenapa? Karena kita perempuan itu punya potensi untuk ternyata ya sing paling akeh aku kok gitu. Kadang gini, iki loh wong iki gak tahu nyumbang. Iya kan ya Bu ya? Ada yang memang karena memang nggak tahu, bukan nggak ada, jadi rasan-rasan akhirnya. Ya, sehingga kalau nyebutkan nama-nama itu di situ, suruh japri aja, sehingga tiap hari misalnya laporan dari pengepul dana itu hanya melaporkan perolehan hari ini sekian. Perolehan hari ini sekian. Ya. Kemudian wa'atadana lil kafirina adzabam muhina. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang yang ingkar itu, mengingkari kufur nikmat ini ya Bu ya. Gini, jadi orang yang cetil yang memang punya harta sebenarnya, itu namanya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Ini yang jangan sampai terjadi ya Bu ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Kemudian yang kedua, ya, yang membanggakan diri itu adalah bakhil itu dan menyembunyikan karunia Allah. Yang kedua, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Yang kedua itu enggak medit. Nah, tapi kalau membelanjakan hartanya karena pamer dia. Loman tapi pamer. Pamer itu tujuannya mencari pujian manusia. Yang dikatakan seperti semut hitam berjalan di malam hari di atas batu hitam. Ini yang agak angel ya Bu bagi kita untuk dibersihkan ya memang. Dibersihkan. Ya, kenapa? Kita punya potensi untuk riya itu. Ya, hanya bagaimana kita yang sudah punya ilmu itu kita tekan. Tekan, jangan muncul di permukaan. Kalau muji orang pun pujilah yang ikhlas. Pujilah yang ikhlas itu bukan karena ingin mendapatkan apa-apa. Jadi yang pertama bakhil, yang kedua loman tapi riya. Ya, nanti biasanya kalau nggak mendapatkan pujian itu diungkit-ungkit. Orang riya itu seperti itu. Gampang mutungan juga jadinya.
wala yu'minuna billahi, dan tidak beriman, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau apa? Perilaku riaknya itu nanti akan dipertontonkan nanti di hari kiamat. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan, kalau tadi wa'atadna lil kafirina adzabam muhina, Allah sudah punya tempat cadangan yang masih luas, yaitu siksa yang menghinakan. Nah, ayat ini ditutup dengan wa may yakunis syaitanu lahu qarinam fasa'a qarina. Nah, barang siapa yang mengambil setan menjadi temannya, jadi ria itu bisikannya setan kuat. Makanya kita perbanyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan adalah teman yang paling buruk. Jadi kalau sudah godaan setan itu, ya, yang selalu membisikkan hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita, sehingga orang ria itu sebenarnya kikir, Bu. Dia mengeluarkan itu terpaksa karena hanya ingin pujian. Kalau orang yang tidak ria, yang dituju adalah pujiannya Allah, bukan pujian manusia. Kadang-kadang malah dicela kok ya, Bu ya. Jadi orang yang ria itu sebenarnya kikir karena apa? Menafkahkan hartanya kepada orang itu yang tidak berhak menerimanya, dan dia memberikan itu kepada teman dekatnya, padahal dia nggak berhak sebenarnya. Dia nggak miskin sebenarnya. Itu kadang-kadang saya lihat di grup-grup kelompok sosial itu apa ya itu ya, Bu ya. Ini kalau teman dekatnya langsung tulis 5 juta. Tapi kalau temannya yang jauh, apalagi yang tidak disukai, itu enggak keluar. Ya, makanya saya tadi menyampaikan tolong jangan sampai di-share di grup tentang jumlah dari masing-masing yang disumbangkan. Itu kelihatan, oh nih temannya dia mengeluarkan banyak, padahal teman dekatnya itu orang yang tidak, artinya yang masih berkecukupan gitu loh. Ini kayaknya kalau di kita itu masih kuat ya di kelompoknya perempuan. Ya. Jadi dia membelanjakan itu kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerima dari dia. Ya, karena hanya apa? Karena dia suka muji-muji. Akhirnya kemudian dikasih yang ini ya Bu, tipis banget ya Bu ya. Tipis sekali. Iya. Kadang-kadang ini orang yang berjasa ya kepada ini karena perempuan, aduh yang ini sungkan lah. Tapi saya dapat pelajaran dari mertua saya. Ketika sambang bayi, sambang orang sakit gitu ya Bu ya. Kalau orang yang sudah punya ini Bu, artinya sudah cukup lah, bahkan kaya, itu enggak boleh bawa apa-apa. Wis jeka ono buku ae. Tukokno buku ae diberikan, mereka tidak memerlukan itu. Tapi ketika pada orang yang enggak punya, wis apa yang menjadi kebutuhan. Kadang-kadang anak-anaknya dimintai supaya bisa memberikan yang menjadi kebutuhan. Ya, melahirkan dia seakan operasi, ayo urunan. Ya, dia membutuhkan perawatan setelah itu, walaupun operasinya gratis, misalnya dapat bantuan itu. Saya luar biasa gitu dalam artian untuk saya masa enggak bawa apa-apa, ya bawa ini. Nanti kamu bawa apa macam-macam juga dibuang, enggak diperlukan gitu loh. Itu ya anunya. Ya namanya orang tua itu kan punya pengalaman banyak. Kemudian dan kikir kepada orang yang mempunyai hak.
Siapa itu? Misalnya laki-laki sama istrinya dan anaknya medit. Ada nggak, Bu? Ada, tapi dengan temannya di kantor ngebosi, apa belikan ini, ya ada yang ada. Ya. Itu termasuk kategori ria. Harusnya kan anaknya sama istrinya dulu yang diopeni. Ya, saudaranya dulu. Ya, namun jangan semuanya karena masalah sosial juga banyak gitu ya, Bu ya. Ini yang harus mulai dari dawil kurba ya di atas itu. Ya. Jadi kedua orang tua itu harus diutamakan kalau mereka memang membutuhkan. Itu sampai ada ya, Bu, hari raya itu pulang kampung, ya suaminya itu nangis, nggak mau tidur di rumah mertuanya karena nggak minta di hotel. Padahal walaupun rumahnya jelek-jelek itu kalau hari raya kan seneng kalau ngumpul kadang-kadang cepat disiapkan yang begitu bagus gitu ya, karena anak aku mau ngumpul gitu. Ya tentunya kecewa. Dengan alasan apapun, ya orang tua itu ya seneng kalau kalau itu kumpul walaupun rumahnya ya nggak bisa. Nah ini yang kadang-kadang banyak terjadi ya, Bu ya. Kemudian di dalam berinfak tidak memperhatikan kepentingan umum maupun khusus. Yang diperhatikan adalah pengagungan dan pujian. Jadi nggak punya skala prioritas dia. Walaupun misalnya kepentingan ini itu adalah butuh sekali, karena nggak dapat pujian, dia nggak akan ngeluarkan hartanya. Itu termasuk riak juga, Bu. Masuk. Jadi unsur-unsurnya itu banyak ya, Bu ya. Jadi orang ngeriak itu nggak bisa dipisah dengan kikir. Aslinya medit dia. Kalau nggak medit, pasti dia loman dulu kepada keluarganya. Ada ya, Bu, ya saya kadang ya namanya ya di masyarakat ya kadang-kadang juga bukan hanya ceramah gitu ya, Bu ya. Itu saya heran, cucunya kok dimintakan bantuan dana bos itu. Padahal mbahnya bermobil, punya, saya nggak habis pikir gitu loh ya. Harusnya kan bisa dipakai orang lain gitu. Yang betul-betul ini, karena apa? Ini yatim, itu punya hak. Nah kalau keluarganya sendiri masih ada, ngapain kok dimintakan ke sosial kan gitu. Yang orang lain masih berhak. Ya. Jadi ada istilahnya ada pendapatan, ya pensiunnya cukup ini, tapi kok anaknya didaftarkan di cucunya. Ya, cucunya didaftarkan di situ. Ya, jadi walaupun ya sebentar lagi ini kan tahun politik ya, Bu. Ya, orang mengeluarkan harta nggak eman. Itu kadang-kadang ngeri ya, Bu ya. Kok 1 miliar sampai ratusan juta. Nggak eman untuk itu. Tapi keluarganya yang membutuhkan sekolah barang itu nggak direken. Saya tadi sama drivernya Grab ya sedikit menjelaskan, Bu ini habis itu pemilihan wali kota. Sudah salah, Pak. Ya siapapun sing jadi itu loh nek si onok mafianya. Itu mereka kenapa? Karena jadinya itu tergantung pada orang lain. Sehingga banyak orang yang berhutang. Oh ngoten lah, Bu. Iya, banyak yang berhutang budi. Ya enggak biaya sendiri. Soalnya salah sing milih juga ya gelem dikai duit. Itu yang jadi. Orang-orang seperti itu kan perlu dimelekkan politik gitu loh, Bu. Supaya kalau dukung tuh enggak mati-matian, mafianya luar biasa. Ya, sehingga ketika berhutang budi, apalagi jumlah partai sekarang, waduh. Saya kadang berdoa,
Kapan ya Allah kembali kepada dulu itu? Partainya hanya 3 ya. Ya, jadi bingung kadang-kadang. Kasihan. Kasihan yang jadi itu, mereka bingung untuk membayar hutang budi itu. Ya. Jadi orang ria itu pun itu nggak peduli mengeluarkan hartanya walaupun untuk hal-hal yang berbahaya. Menghancurkan lawannya itu kan butuh biaya, Bu. Memfitnah lawan-lawan politiknya itu kan butuh. Untuk mengeluarkan informasi-informasi itu ya. Ya, jadi apa namanya? Seperti bantuan untuk kefasikan dan untuk fitnah. Untuk fitnah-fitnah itu. Membuat kekacauan. Ya orang nggak mau loh Bu disuruh seperti itu kalau misalnya kalau ada ancaman keluarga saya kan harus ada yang menjamin. Nah, modelnya kan seperti itu sekarang. Bukan sinetron itu menggambarkan kehidupan yang terjadi. Jadi itu termasuk apa ya Bu, pedagang yang membeli pengagungan manusia terhadapnya dan menindas mereka supaya mengabdi kepadanya. Itu sebenarnya ini lebih berbahaya yang seperti itu. Ya, jadi riak dan kikir itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Makanya kalau sudah muncul, walaupun yang kecil-kecil gitu ya, yang kecil-kecil ada pada kita, segera bilang apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim terus. Ya. Kemudian wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ini beda antara orang riya dengan orang yang ikhlas. Kalau orang ikhlas itu, dia berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak pada urusan akhiratnya. Dia apa istilahnya tauhidnya, la ilaha illallahnya itu menjadi dasar. Ketika dia melakukan membelanjakan hartanya, menolong orang lain, ya itu di situ. Jadi kalau orang beriman itu ya ketika berinfak itu bukan butuh sanjungan dan tidak pernah berharap orang itu membalas pada saya. Ini butuh jam terbang memang Bu. Karena kita masih butuh balasan. Coba kecil-kecil aja yang kita anukan. Tuh ayo Bu, si A itu sakit ya. Ini manusiawi, nggak salah itu. Sakit ya. Wes monggo aku sakit ya gak tahu di besuk DE kok. Ya itu kan benar tau Bu. Ya benar, karena itu adalah hubungan kemanusiaan. Benar, tapi tidak apa? Tidak apa Bu? Tidak baik. Iya, tidak baik. Pernyataannya seperti itu. Aku sakit, keluargaku ratau disambangi. Saya sering digojlok suami. Ayo aku antarkan takziah ke sini. Apa? Kenapa bapaknya meninggal? Bapakku meninggal gak nong takziahnya. Iya, itu kadang-kadang untuk meluruskan niatnya. Bahwa yang seperti itulah itu hal kecil, apalagi kaitannya dengan sumbangan gitu ya Bu ya. Ya. Kayak mantu lo sih delok buku pintar katanya. Bu ini dulu buku berapa, padahal nilainya sudah beda. Tahun 2000 dengan 2023 itu sudah enggak sama. Jadi kalau mau kematian gimana Bu? Ya niatkan mau memberi sama mantennya. Ya saya pernah kan enggak ditulis ya. Ditulis Bu, nanti dikira amplop kosong itu punyanya Ibu. Iya Bu. Iya tuh di situ. Saya kan enggak niatnya untuk memberi kepada anaknya. Jadi kita harus luruskan. Memberikan hadiah kepada manten seperti
Ali bin Abi Thalib untuk mas kawin dia jual baju besinya. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya. Setelah menikah, kemudian Utsman bin Affan menghadiahkan baju besinya kepada Sayyidina Ali. Ya, jadi niatkan untuk Untuk hadiah. Ini untuk di di ibu-ibu itu masih nggak enak, ya memang karena banyak amplop kosong. Amplop kosong itu ya ada. Lah nek kira nanti ini yang kosong Bu Ida palingan kok enggak absen, enggak ada apa itu ya. Nah, itu satu problem buat kita. Makanya ya ditulis untuk mudah-mudahan berkah untuk Ananda berdua ya. Kadang-kadang sedikit tapi nanti bisa jadi modal keberkahan misalnya. Sehingga yang kita kasih itu tujuannya adalah anaknya. Kalau dulu kan kado ya Bu, kado kan bingung ya. Jual macam-macam. Saya pernah dapat jam itu 19. Kayak apa? Waktu jadi manten gitu. Akhirnya kan orang pakai uang itu supaya manfaat gitu ya. Nah, jadi tapi diluruskan. Ya. Jadi bedanya untuk mencari Bu ya, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ya. Tapi kadang-kadang masih lihat, saya pernah Bu tidak diundang, saya cuma diundang untuk ngisi pengajiannya pernikahan. Bu, mantennya kok malah nggak diundang saya ini, saya nggak boleh datang. Enggak, nanti Bu Rukmini takutnya bumuh. Hanya saya ngirim hadiah, ya buku ke mantennya gitu ya. Itu langsung aku kok gak diundang gitu. Jadi ini hal-hal yang antara perbedaan ikhlas dengan orang ria adalah kalau orang ikhlas itu jarang sekali mengingat amalnya atau menyebut-nyebut pemberiannya kepada si A dan si B. Apalagi kalau nggak tahu diri ya Bu ya. Lali PE bahwa sing bantu dulu itu jadi seperti itu tuh saya itu sering ya kadang-kadang ya pegel memang keluar ya nyapa aja ndak kadang-kadang. Iya. Nah, itu bedanya. Bahwa orang ikhlas itu jarang sekali mengingat amalnya, jarang mengingat amalnya atau menyebut-nyebutnya. Kalau toh harus disebut itu boleh. Ya Allah, kalau apa yang saya lakukan membantu si A, si B, itu engkau terima ya Allah sebagai amal soleh. Tolong dengan amal soleh saya itu keluarkan saya dari kesulitan ini ya Allah. Ya, kan itu wasilah dengan amal soleh. Itu boleh disebut itu. Ibu pernah menolong orang, ya boleh disebut. Tapi bukan untuk disebut-sebut kepada orang lain. Ya, kecuali motivasinya begini. Ya, contoh ini ya Bu. Ibu-ibu pensiunan, ada yang masih usahanya yang lebih dari ibu, ya banyak ya. Kamu kok cuma nyumbang 1 juta, aku aja loh 1 juta, wayai kamu 10 juta. Itu enggak apa-apa untuk memotivasi dia. Boleh. Masa kamu cuma ngasih segini? Kenapa? Ini kaitannya dengan dakwah supaya dia Bu, dia punya dana itu dan
akhirnya apa? Kalau kamu hanya nyumbang segini, ini tidak terselesaikan masalahnya. Boleh menyebut, aku lo nyumbang 1 juta, masa kamu sama dengan saya? Itu nggak apa-apa. Tapi tujuannya yang harus benar. Untuk apa? Untuk memotivasi. Ya, misalnya ada orang miskin yang malu ditolong, ayolah, ini kurang masih dananya, kamu harusnya 2 juta misalnya. Itu boleh. Kemudian, sedangkan orang ria akan selalu mencari kesempatan untuk membanggakan apa yang diberikan atau diperbuatnya. Ya, sebagaimana ia hanya menafkahkan harta dan melakukan amal soleh untuk maksud pamer saja dan supaya namanya dikenang. Ya, supaya namanya dikenang. Nah, wa may yakuni syaitanu lahu, penutup daripada ayat 38 ya Bu ya. Bahwa teman yang soleh itu akan membantu untuk melakukan kebaikan. Memotivasi. Wes ojo, ayo ditambah ojo mek 1 juta. Tapi kalau syaitan, temannya setan, ya itu ajak-ajaknya lain. Ya, jadi yang mendorong orang sombong melakukan segala perbuatannya itu tidak lain adalah karena bisikan setan. Ya. Oh, setannya banyak. Tuang saya saja kemarin, Bu, itu loh andalannya ibu, yang ibu ini kan apa? Dia nggak milih ibu. Ora popo, dia punya alasan. Ya ini kemarin kan pemilihan tuh, dia punya alasan. Terus terang ngomong ke saya. Alasannya apa? Ibu biar jadi punyai aja. Kalau jadi ketua nanti malah, loh mau kemana? Saya tetap ngajar ngaji toh. Wong itu sudah aktivitas saya. Jadi ngomong terus. Itu yang lain rame. Itu loh yang sampean itu loh. Wah, enggak apa namanya? Enggak milih. Iya. Waktu saya jadi calon DPR pernah tahun 2000 itu dulu Bu ya. Ada, kami tidak memilih buruk ini. Nanti kami enggak diajari ngaji gitu. Akhirnya tak jelaskan. Ya ini yang dipimpin adalah organisasi keagamaan. Ya, jadi enggak akan lepas dari yang namanya ngaji. Ya, tapi ya dibagi. Sebulan bisa, 2 bulan bisa. Dibagi supaya rata. Ya ngantornya itu kan Sabtu Minggu saya gitu kan. Ngantor. Ya, jadi ini Ibu sekalian bahwa setan itu selalu apa ya, membisikkan bisikannya itu loh banyak ya. Ini sampai sekarang nggak selesai bisikan. Ya yang setan, tapi saya kalkulasi alhamdulillah banyak yang memotivasi saya, banyak yang mendukung. Ya setan ya biasa, adalah yang namanya. 1, 2 ya. Nah untuk itulah maka adalah kewajiban kita untuk memilih teman yang soleh. Karena yang soleh itu pasti akan membisikkan kebaikan. Nek salah langsung disemprot, jongono gitu ya biasanya. Biasanya seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang ada yang aku dimarahi buruk ini. Jadi kesannya terus dimarahi. Ya, nanti lama-lama oh iya paham. Jadi kalau sering diingatkan itu berarti mau dikader gitu loh. Jadi nah, di sini ada isyarat bagi istilahnya bagi kita sebagai umat Islam untuk berhati-hati. Ya, ini ada ayat ini ada contoh ini Bu ya. Orang-orang Ansor itu yang mana Bu? Ansor itu Mekah apa Madinah? Madinah. Ya, memang diperintahkan untuk menjauhi orang Yahudi yang melarang mereka membelanjakan harta. Ya, jadi kan
Kan lebih banyak diberikan harusnya kepada muhajirin yang mereka butuh tempat tinggal, butuh usaha gitu ya. Namun orang Yahudi itu melarangnya. Dia kan pendatang. Kan lebih bagus diberikan kepada ini penduduk Madinah saja. Kan penduduk Madinah waktu itu masih ada Yahudi, Nasrani gitu. Itu ya bisikan-bisikannya itu seperti itu. Nah, kalau teman yang soleh itu akan mendorong untuk melakukan kebaikan, perilaku, nasihat, ya bahkan disuruh menjauhkan diri dari perbuatan yang syirik. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat berapa? Ya, 39. Wa madza alaihim law amanu billahi, dan juga orang-orang yang apa? Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kanallahu bihim alima. Apakah kemudaratan bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka? Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ya, jadi bahaya apakah yang akan menimpa jika benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang pengaruhnya tampak di dalam dalam bekerja. Ya, sehingga orang ria itu, Bu, itu kehilangan harapan. Ya, jadi mereka itu dekat kepada manusia, menguasai hati mereka, akan tetapi orang ikhlas yang tidak ingin perbuatannya diketahui orang ternyata mendapatkannya. Ya, itu kadang-kadang dekat dengan orang itu ada tujuan. Itu orang ria. Ya, makanya seringkali ada konflik sedikit retak sudah seperti musuh. Tapi kalau teman yang ikhlas itu apa istilahnya, ketika ada yang mengingatkan, mereka juga akan menerima, jadi murni ya. Kalau orang ikhlas itu kebahagiaannya dua, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi walaupun bukan saudara kayak saudara. Kenapa? Karena ada kesamaan tujuan, kesamaan pemahaman di dalam keilmuan. Nah, wa kanallahu bihim alima, hendaknya bagi orang mukmin cukuplah Allah saja mengetahui. Ya, mengetahui itu apa? Infaknya. Orang yang beriman sudah cukup Allah aja yang tahu. Tapi Bu, tidak usah ditulis hamba Allah. Ya Bu, makanya saya tadi sampaikan nulisnya kepada panitia. Saya pernah gara-gara hamba Allah, gara-gara nulis hamba Allah, kemudian disalah artikan, bertengkar. Ini ada salah satu panti asuhan. Ini loh hamba Allah, itu loh sing nyumbang dulurku, itu untuk aku kok. Untuk aku, karena kan di pengurus ya. Itu ya, makanya apa istilahnya hindari. Kalau mau nyumbang yang tidak usah ketahuan namanya, masukkan di kotak amal, misalnya 20 juta, enggak apa-apa. Enggak akan pasti cukup kok kotak amalnya yang besar. Iya, kalau mau menghilangkan, ya sering kadang-kadang di masjid itu di bawah karpet. Itu ada ada 5 juta gitu, kadang-kadang enggak ada. Jadi kalau mau tidak diketahui ya seperti itu. Namun kalau zakat itu enggak boleh Bu bilang hamba Allah, harus bainim, harus jelas. Makanya kan ada amil ya Bu ya, kalau di organisasi ada panitia misalnya, itu harus dikasih tahu. Supaya tahu ini apa, bahkan ditulis ini apa zakat. Kalau zakat, kenapa? Ada doa nanti. Doakan mereka, Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, sanjungi mereka yang telah mengeluarkan hartanya itu. Di surat At-Taubah itu kan
Ya, seperti itu. Pokoknya itu gara-gara hamba Allah itu jadi masalah nanti. Kalau nggak ada kontrol kuat itu ya Bu ya, itu nanti menjadi ini masalah. Kalau sudah ditulis ya langsung namanya atas nama siapa. Ya, karena apa? Nanti dari niat itulah yang akan diterima oleh Allah. Ya, jadi kalau misalnya Bu saya kepingin ini ada harta tapi untuk orang tua saya. Oh iya silakan, dari ibu ini yang peruntukannya untuk mungkin orang tua saya dulu Bu, dia lupa mengeluarkan zakat dan sebagainya. Ya akhirnya loh kenapa kok dinamakan orang tuanya? Saya khawatir nanti orang tua saya dulu itu masih banyak zakatnya yang belum dikeluarkan. Saya adalah anak yang menerima harta. Ya itu memang harus karena orang tua banyak mungkin karena nggak tahu gitu ya. Hutang-hutang kepada Allah, ada zakat, ada nazar gitu. Niatnya seperti itu. Kalau sudah meninggal dunia itu memang putus, tapi ada yang nggak putus yaitu hutang. Hutang kepada Allah harus diselesaikan. Termasuk puasanya ya Bu ya. Ini ibu mulai sudah masuk Rajab Sa'ban ini terus kalau ada menantu anak perempuan itu rodok rewel Bu. Ya itu kadang-kadang saya kalau ngabsen mahasiswa itu bulan-bulan ini ya kalau masuk itu saya absen, kamu punya hutang berapa puasanya? Ayo segera disaut. Saya tulis, saya punya catatan di buku. Besok tak tanya lagi, sudah bayar apa belum? Ada yang sudah masuk Ramadan masih kurang 3 hari. Ya tetap harus dibayar itu. Nanti tambah kalau 6 hari head berarti hutangnya 9. Nah di samping itu kamu bersedekah. Membayar itu, ngasih buka orang puasa, orang miskin itu. Kenapa? Karena kamu sudah melanggar dari ketentuan harusnya kan di bulan sebelum Ramadan datang. Jadi bayar denda lah istilahnya Bu. Denda kalau di bank kan kalau jatuh tempo enggak di ini kan ada bayar denda ya Bu ya. Iya, ya itu ini juga harus tahu diri. Ya, harus tahu diri. Nah, inilah Bu, saya khawatir ya guru-gurunya di sekolah tidak rodok rewel kayak buruk mini gitu loh Bu ya. Karena itu ada yang bilang babak urusannya orang tua. Lah kita khawatir kalau saya gini dititipkan di sini itu anaknya supaya jadi anak yang mengerti agama. Mungkin orang tuanya nggak tahu. Ya punya catatan satu-satu yang perempuan itu. Kalau sudah dekat. Itu kadang-kadang masih teledor ya. Ya jadi ini ibu-ibu sekalian berkaitan dengan masalah harta ya itu pun memang menjadi ujian buat kita. Barangkali kalau untuk kita insya Allah tidak, tapi ini ilmu ini perlu untuk anak-anak kita. Jangan sampai lupa, anak kita sudah dapat. Ini kemarin saya ngumpulkan, itu lansia yang sudah senior itu tetap dibuat semacam perkumpulan mereka. Kenapa? Anak-anaknya itu penyumbangnya tinggi. Itu. Ya kalau terus tidak ada dibuat grup khusus ya kita kehilangan komunikasi nanti. Ya mereka memang secara materi nggak punya, tapi mereka bisa menggerakkan anak-anaknya itu loh Bu. Untuk nyumbang. Kalau sudah sepuh nggak usah jadi pengurus kasihan kan gitu. Tapi itu perlu dibuat ya istilahnya komunitas senior gitu. Bahasanya begitu. Senior care atau apalah ya. Ya, itu seperti itu ya Bu ya. Jadi kaitannya dengan kita itu perlu untuk ngaji itu bukan hanya untuk diri kita. Tapi bagaimana ilmu ini bisa manfaat untuk anak kita. Kenapa? Karena waladun sholih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan itu artinya kita nggak ada, tapi
anak kita nggak sempat ngaji, tapi mengamalkan apa kebiasaan yang sudah kita lakukan itu. Ya, ini kebiasaan melangsungkan dan itu tidak mudah Bu kalau kita tidak rotok kereng lah, kereng untuk kebaikan. Ya, kadang-kadang apa namanya aku punya ini masalah, ya ingat-ingat mungkin infaknya kurang. Itu aja ya, ketika ada enggak kok Bu, iya barangkali salah niat. Ya sih tak terus. Jadi melihat apa musibah itu harus dikaitkan dengan salahku apa. Jangan begitu, kita banyak salah. Wis hitungannya wis benar, mungkin niatnya yang enggak benar. Ya, yang dikasih itu enggak tepat. Ya, kadang-kadang kan ini loh, saudara-saudara yang itu loh masih ada lah pokok ke tempat-tempat yang lain dan kadang-kadang manfaatnya kurang gitu loh Bu ya. Karena nggak bisa dibina ya, itu sudah ada yang nangani. Nah, kemudian di ayat berikutnya, innallaha la yadhlimu misqala dzarratin. Nah, ini terkait masih Bu. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu kayak biji sawi yang lebih kecil lagi ya Bu ya, atom yang wa intaku hasanatun hasanata yudha'ifa, dan jika ada kebajikan sebesar darah, niscaya Allah melipat gandakan dan memberikan dari sisinya nilai. Ya, bahasanya ajran itu nilai, pahala itu nilai yang besar. Ya, jadi apa Bu? Yang dilipat gandakan apanya? Keberkahan. Jadi jangan berharap aku nek ngasih 10.000 nanti mesti untuk 100.000. Kecewa nanti kalau enggak dapat. Tapi keberkahan. Ya, kita ngeluarkan, alhamdulillah saya kok enggak keluar belanja ya. Kenapa? Lah, tiap hari ini 1 minggu ada yang nganterin terus misalnya. Nah, itu kan. Yang kedua, alhamdulillah saya enggak sakit. Kalau saya sakit, ya, kalau saya sakit kan keluarnya banyak. Ya, dulu kalau belum ada BPJS itu loh, bukan ada kartu sehat untuk dana sehat untuk itu, mubalik di RSI Aisyah. Ya, itu enggak tahu sekarang kok enggak dilanjutkan. Pokoknya niat lah, ibu sudah punya askes kok, askes kan dulu belum BPJS. Punya askes itu loh lah, kok masih ikut lagi. Ini apa, dengan saya ikut di sini ya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya enggak sakit. Sehingga dana saya itu bisa digunakan oleh yang membutuhkan. Niatnya begitu. Makanya yang kalau kita ikut asuransi kesehatan itu aja yang Bu, yang dibenarkan. Karena apa? Kita menolong, jadi kayak BPJS ini ya. Ada yang begini, berdoa aja nggak usah ikut. Ya, itu kita banyak sedekah sehingga kita nggak sakit. Bukan begitu. Jadi dengan dana itu bisa digunakan oleh orang lain yang membutuhkan. Biaya operasi mahal-mahal itu kalau nggak ada itu kayaknya nggak tertolong ya Bu, orang-orang miskin itu ya. Ya perkara ada 1-2 rumah sakit yang nggak jujur ya itu, tapi kan masih insya Allah kalau di Malang kayaknya bagus pelayanan ya di masing-masing gitu ya. Jadi Allah memberikan menilai yang besar. Jadi keberkahan daripada apa yang dikeluarkan itu. Nah, itu maksudnya ayat 40 ya. Jadi kaitannya dengan apa namanya? Allah tidak sedikit pun mengurangi ya balasan dari seseorang meskipun sekecil apapun, sehingga manja abil hasanati, surat Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik maka baginya balasan yang 7 kali lipat amalnya. Ya, jadi barang siapa yang membawa perbuatan yang baik itu ya, maka nilainya 70 kali lipat. Sebaliknya,
Wa man jaa bisayyi'ati, nanti Al-An'am ini hubungannya dengan Al-An'am 160. Jadi ayat 40 surat An-Nisa itu terkait dengan surat Al-An'am ayat 160. Jadi wa intaku hasanatan yudha'ifa, itu hubungannya ke situ. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya balasan itu 20 kali lipat amalnya. Wa man jaa bisayyi'ati, dan barang siapa yang membawa perbuatan sayyi'at, kesalahan, kejahatan, fala yujza, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang. Nah, itulah Maha Rahman Rahimnya Allah, Bu. Seimbang dengan kejahatannya. Dan wahum la yudlamun. Allah itu sedikit pun tidak akan menganiaya. Tapi kalau manusia, ini ada orang jahatin ingin balas 10 kali lipat ya Bu ya. Ben koapok kan gitu. Allah tidak. Jadi kalau orang jahat seimbang. Ya, kalau yang baik dilipatkan oleh Allah. Ya, jadi sama dengan Al-Baqarah 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Qardun hasan itu kita memberikan pinjaman yang baik. Oh, nolong orang yang ini aku pinjami, tapi nggak usah dikasih bunga-bunga. Itu qardun hasan namanya. Ya. Kemudian fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, Rasul maksudnya. Rasul kan nanti sebagai syahidah, saksi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai bisyahidin, saksi, wajib nabika ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka itu ya yang terkait dengan umatnya. Ibu-ibu pada ayat berapa tadi, 41 ya. Ya. Ini hubungannya dengan Al-Baqarah 143 tentang umat ya. Umat itu apa, Bu? Ya. Ya, sesuatu ya yang apa, kumpulan ya. Ya. Ummatan wasatan litakunu, sehingga kalau ada moderasi beragama ya. Saya nggak tahu, di Islam itu adanya adalah ini wasatiyah, yang tengahan ya, yang tengahan di situ. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat itu ya. Jadi kalau diartikan moderasi agama itu berkaitan dengan Nusantara, nah inilah yang agak prihatin gitu ya Bu ya. Kemudian pada hadis Bukhari ini meriwayatkan ya kaitannya dengan ada orang yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan berbagai apa yang diada-adakan, yang itu tidak ada di dalam agama. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, Iqra alayya qultu ya Rasulullah, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Saya bertanya, wahai Rasulullah, ya, Iqra alaika, apakah saya harus membacakan Al-Quran kepada Anda? Wa alaika unzila, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk membacakan Al-Quran kepada Rasul. Lah biasanya kan Rasulullah yang membacakan. Ya, padahal Al-Quran itu turun kepada engkau. Kemudian Rasul menjawab, "Na'am, iya. Itu benar." Ya, "Wahibbu an asma'ahu min ghairi." Tapi saya suka untuk mendengarkannya dari orang lain. Apalagi kalau yang membaca Ibnu Mas'ud. Rasulullah sering nguping. Karena suaranya bagus.
Makanya ada doa membaca Al-Quran, Allahumma ftah lana hikmataka itu, wansur alaina rahmataka. Itu doanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tuh orangnya kecil, ngunting lah. Ya, jadi beliaunya sibuk dengan Al-Quran. Tetapi kata Rasul, saya suka untuk mendengarkannya dari orang lain. Faqara'tu suratan nisa'i. Maka saya membacakan surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadhil ayah. Hingga ketika saya sampai membaca ayat ini, ya, fakaifa tadi itu, Bu. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Faqala hasbukal an. Ya. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat? Beliau bersabda, ya, bersabdanya hasbukal an, cukuplah untukmu sekarang. Stop. Jadi Rasulullah faida ainahu tadrifani, tiba-tiba air mata bercucuran dari kedua matanya. Rasulullah menangisi, bagaimana kalau orang kafir nanti saya tidak bisa memberikan kesaksian kepada umatku yang kafir. Ya. Nangis Rasulullah karena nanti akan dimintai kesaksian. Jadi kalau di akhir zaman semakin banyak yang ingkar, yang kufur nikmat, Rasulullah nggak bisa memberikan, nggak bisa membela gitu loh, Bu. Tidak bisa membela. Nah, ini karena Rasulullah menjadi saksi agung, menangis setelah mengambil pelajaran dari kesaksian itu agar ya dapat mengingat hari pembalasan dan dapat pelajaran kalau Rasulullah itu nanti tidak bisa membela umatnya yang ingkar. Ya, termasuk tadi kaitannya dengan kufur nikmat. Ya. Jadi pada surat Az-Zuhruf ayat 23 itu, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak kami menganut suatu agama, sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Yang disusahkan oleh Rasulullah itu kalau umatnya masih berkiblat pada nenek moyang. Di masyarakat itu kan susah ngilangkan nenek moyang itu. Tradisi-tradisi yang nggak benar itu loh, Bu, ya. Itu kan masalahnya nenek moyang takut kualat. Iya. Dulu pernah dia sampai nangis ya, Bu. Sampai menangis. Karena nggak bisa menghilangkan bahwa ini karena masih dari silsilah keraton ya, Bu. Kalau mau keluar rumah itu kan ada tanaman pohon randu. Itu harus menyapa. Harus semacam pamitan gitu ya. Dan ketika berupaya untuk ditinggalkan, itu memang ada musibah-musibah yang menimpa. Lupa kalau setan itu memang membisikkan supaya mempercayai pohon. Sampai nangis dia untuk menghilangkan keyakinan itu. Karena itu sudah menjadi sumpah serapahnya nenek moyangnya, leluhurnya. Ini banyak yang kadang-kadang ya memang harus hilangkan, ya tauhidnya harus benar, harus ngaji sendiri. Sampean harus ngaji sendiri untuk ya salat, tapi ketika mau berangkat itu harus ya pernah dicoba beberapa kali, tapi ternyata musibah betul-betul menimpanya. Ya, kadang-kadang ya ini yang diwariskan itu ya. Kemudian yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu ya. Apabila telah
datang ya. Jadi kalau sudah datang hari kiamat nanti baru mereka wa asawur rasulatu sawa bihimul ardu wala yaktumunallaha hadisa. Di hari itu orang kafir, orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka ya sama dengan surat An-Naba itu ya. Apa namanya? Bahwa kuntu turaba, alangkah baiknya kalau saya dulu jadi tanah. Gak usah ditakok sembarang barang. Ya. Jadi di surat An-Naba ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba wa la yaktumunallaha hadisa. Mereka ingin menjadi tanah sehingga disamaratakan dengan bumi. Ya, jadi ini apa ibu-ibu sekalian kaitannya dengan ayat-ayat yang ada di surat An-Nisa. Jadi yang membuat Rasulullah nangis itu ketika dibacakan ayat berapa, Bu? Ayat 41. Ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin. Jadi jangan sampai kita ini perempuan ya, khususnya Rasulullah itu sudah membela kita mati-matian loh, Bu. Untuk mengembalikan perempuan kepada martabat yang terhormat gitu ya. Ternyata kalau kita nggak taat kepada Rasul, masih berkaitan dengan masih ngikuti nenek moyang, masih banyak ria, itu Rasulullah tidak bisa membela apa-apa, tidak bisa memberikan kesaksian. Ya itulah yang ditangisi oleh Rasulullah. Ya begitu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya kasih apa lagi? Jadi orang yang tafakur itu apa tadi, Bu? Kikir. Ya, yang anunya apa? Ciri-cirinya dia kikir, ya. Yang kedua, ria. Ya, ria itu nggak bisa dipisahkan. Jadi orang kikir itu juga ria. Ya, bedanya ria dan apa namanya? Dan ikhlas. Apa bedanya? Ya, bukan mengharap ini, mengharap diri diterima. Bagaimana caranya supaya amal saya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau ria hanya pujian manusia. Sehingga yang diberi itu adalah orang yang bisa memujinya. Ya. Ini ada kadang-kadang pada kita ya, Bu ya. Ini kan ada kadang-kadang. Nek sing banyak ini dekat kita kasih, tapi yang memang memberi yang nilainya berat itu bagi orang yang mencela kita. Memberi sesuatu, ya itu kadang-kadang kalau saya ini ya apa, Bu, ya entarno ayam goreng, besok ayam panggang, ojo sekali. Itu lama-lama luntur gitu loh. Ketika orang salah paham terus gitu loh, Bu. Kan ada yang ya coba itulah didekati ya dengan cara yang bukan nyokok, bukan. Bukan nyokok. Jangan terus didoakan yang tidak baik. Ya, itu nanti kasihan dia terus selamanya menjadi orang yang seperti itu. Ya, akhirnya yang korbannya banyak jadinya, tambah banyak. Ya, jadi itu ibu-ibu bahwa kita bagaimana Rasulullah itu nanti pantaslah kita dibela gitu loh, Bu. Ya, pantas kita itu dibela. Tidak ngisin-ngisini Rasulullah. Nah, itu namanya cinta Rasul itu begitu. Tidak membuatnya Rasulullah kecewa. Ya, nanti akan hadir barisan-barisan di depan itu ternyata perempuan-perempuan yang ikhlas gitu loh. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Ya, saya akhiri
kita dengan berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa itu Bu maksudnya? Semoga Allah memberikan terang kepada rambu-rambu. Rasyada itu rambu-rambu. Kalau kita berjalan tahu rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini dilarang parkir. Ternyata parkir di sini Ibu kena tilang. Nah, itu rambu-rambu di dalam beragama itu yang ada di surat Kahfi ayat 10. Ya, jadi jadikan doa habis belajar menuntut ilmu. Ya, semoga dari apa yang kita kaji itu kemudian kita semakin tahu rambu-rambunya di dalam kehidupan beragama ini. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.